Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih ingin memberikan resep sambal mentah untuk Flavis di rumah. Pokoknya dijamin rasanya tuh enak tenan, bikinnya gampang banget. Pokoknya kalian wajib untuk coba. Oke, di sini aku menyiapkan cabai rawit merah sebanyak 70 gram dan juga cabai rawit hijaunya sebanyak 30 gram dan juga ada bawang merahnya sebanyak 5 siung ya. Kemudian kita akan haluskan terlebih dahulu cabai dan bawang merahnya. Setelah itu nanti kita baru akan masukkan bahan-bahan yang lainnya. Oke, bagi kalian yang baru datang ke channel Flavi Kasih, jangan lupa ya, aku ingetin lagi untuk klik tombol subscribe-nya supaya nanti setiap kali Flavi Kasih upload video, kalian nggak akan ketinggalan. Oke, setelah tadi halus, kita tambahkan tomat. Di sini aku memakai tomatnya separuh aja. Ini supaya rasanya itu lebih seger. Oke, setelah itu nanti kita tambahkan juga gula Jawa sebanyak, ini besarnya kira-kira 1 jempol ibu jari, dan juga ada garam 1 sendok teh garam. Bagi kalian yang suka asin boleh ditambahkan. Bagi kalian yang suka pakai penyedap rasa juga boleh banget untuk ditambahkan. Kita akan ulek halus lagi seperti ini. Setelah ini kalian nggak boleh kemana-mana karena nanti kita akan tambahkan terasi supaya rasanya lebih sedap. Oke? Kita tuang minyak secukupnya, sedikit kira-kira 2 sendok makan, dan juga secuil terasi. Kita panaskan lalu kita ancur-ancurin gitu ya. Setelah sudah panas merata semua, kita akan tuang di atas sambalnya. Kemudian kita aduk lagi. Kalau misalnya sudah jadi seperti ini, kita akan maem bersama nasi hangat dan juga lalapan. Oke, terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Kalau kalian suka, boleh coba. Sampai jumpa di video Flavi Kasih berikutnya. Dadah. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini kita mau bikin resep pecel lele Lamongan yang enak banget. Pertama-tama lelenya kita beri jeruk nipis ya supaya lebih seger. Kemudian setelah ini diamkan dulu, kita bikin bumbu halusnya. Siapkan bawang putih dan juga jahe, ketumbar dan juga kunyit. Nah, bumbu ini akan kita haluskan menggunakan ulakan aja ya. Kita akan ulek sampai nanti halus. Nah, kira-kira kayak gini. Kalau udah halus nanti kita tambahkan lagi garam dan juga penyedap rasa. Kita campurkan lagi supaya rata dengan garamnya. Nah, kalau sudah rata seperti ini, sekarang saatnya kita bumbuin ikannya. Nah, kita akan balurkan ke badan ikannya sampai benar-benar rata ya. Nah, nanti kalau sudah, kita akan diamkan dulu setengah jam supaya bumbu benar-benar meresap ke dalam daging ikannya. Oke? Kalau sudah, baru nanti kita akan goreng. Nah, setelah 30 menit kita rendam, sekarang saatnya kita goreng. Siapkan wajan dan minyaknya yang banyak ya untuk menggoreng supaya ikannya itu tenggelam. Gorengnya separuh dulu karena wajannya kecil, jadi hanya muat separuh. Nah, kita balik-balik supaya tidak gosong. Kalau nanti warnanya sudah kuning keemasan, itu tandanya sudah matang. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan saring, kita sisihkan dan goreng sebagian ikannya ya. Nah, setelah itu kita siapkan bahan-bahan sambalnya. Di sini sambalnya pakai 30 cabai rawit, ada 3 siung bawang putih, dan ada 3 butir kemiri supaya rasanya lebih gurih, dan ada 3 buah tomat. Nah, sekarang kita akan goreng semua bahan ini. Jangan lupa dipotong-potong dulu tomatnya sebelum digoreng ya. Oh ya Flavis, ini penting banget. Jadi Flavis kalau mau sambalnya itu rasanya enak, jadi penggorengnya menggunakan minyak yang bekas untuk goreng lelenya. Kalau misalnya Flavis gorengnya pakai minyak yang masih bersih, itu nanti rasanya nggak seenak kayak di abang-abang pinggir jalan itu loh kalau jualan lele. Nah, jadi caranya seperti itu ya. Nah, kita akan sisihkan semuanya. Sekarang saatnya untuk mengulek. Kita akan ulek sampai halus. Oh ya Flavis, ini kemirinya penting banget ya. Itu nanti akan membuat sambalnya menjadi rasanya gurih-gurih, puket gimana gitu. Kalau sudah setengah halus seperti ini, nanti kita tambahkan lagi bahan lainnya.
sendok teh garam atau sesuai dengan selera kalian masing-masing, lalu penyedap rasa dan juga gula Jawa. Gula Jawanya kurang lebih besarnya 2 jempol ibu jari ya. Pokoknya ini enak banget rasanya, jadi ada gurih, pedes, manis, dan seger. Nah, ini dia sudah halus. Kalau sudah seperti ini artinya sudah kita siap sajikan bersama teman-temannya. Di sini ada nasi, ada tempe, dan juga ada lalapan, dan juga tentunya lelenya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau ngasih resep masakan sambal kecombrang untuk Flavis di rumah. Ayo, sudah ada yang pernah dengar belum yang namanya sambal kecombrang? Kalau belum, pokoknya Flavis di rumah wajib untuk mencobanya. Oke, di sini aku memotong kecombrangnya kecil-kecil aja kayak gini. Nanti kalau sudah dipotong kecil-kecil, kita akan rendam dulu dengan air dan juga beri sedikit garam sebanyak 1 sendok teh. Kita akan rendam selama 10 menit. Kalau sambil menunggu kita siapkan bahan lainnya. Di sini aku siapkan cabai sebanyak 15 butir. Lalu kita potong halus-halus kayak gini. Kalau sudah kita potong, kita singkirkan dulu ke dalam ulekan. Kemudian aku siapkan bawang merah sebanyak 8 butir. Juga kita akan potong kecil-kecil seperti ini. Kita singkirkan dulu. Setelah itu kita tambahkan bahan lainnya. Di sini kita siapkan daun jeruk sebanyak 6 lembar, kemudian potong sehalus mungkin, setipis mungkin kayak gini. Kalau sudah, nanti kita campurkan dengan bahan lainnya. Dan di sini kecombrangnya sudah saya saring, kemudian kita campurkan. Kita tambahkan garam sebanyak 1 sendok teh, penyedap rasa setengah sendok teh. Kemudian kita singkirkan dulu bahan itu. Kita tambahkan bahan lainnya. Di sini aku siapkan serai sebanyak 1 batang, ambil bagian ujungnya saja. Kemudian dipotong tipis-tipis dan ada bawang putih sebanyak 1 siung, kita potong tipis-tipis juga. Dan juga di sini ada terasi sebanyak 1 ruas jari. Kemudian bahan ini akan kita tumis. Di sini aku menggunakan minyaknya sebanyak kurang lebih setengah mangkok kecil. Memang lebih banyak ya daripada kita membuat sambal terasi. Kemudian di sini kita tumisnya nggak boleh terlalu lama. Kalau sudah, kita akan siramkan ke atas bahan-bahan tadi. Kemudian kita aduk sambil kita benyak-benyak sebentar sambil diratakan supaya nanti aromanya tuh lebih keluar lagi. Kalau sudah rata, di sini kita tambahkan jeruk limau supaya nanti wanginya tuh lebih cetar gitu. Kalau sudah, kita aduk-aduk lagi. Ini sudah siap untuk kita makan bersama nasi hangat, ikan atau ayam atau tahu dan lalapan lainnya. Terima kasih banyak ya sudah menonton video Flavikasi hari ini. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau ngasih resep sambal tempe untuk Flavis di rumah. Pokoknya nek wong Jawa ngomong ge enak tenan. Di sini aku menyiapkan tempenya sebanyak 7 cm kira-kira. Ada cabai merah rawit sebanyak 10, ada cabai rawit hijau sebanyak 20, ada 2 siung bawang putih dan 1 ruas jari kencur. Bahan-bahan ini kita akan goreng ya. Terlebih dahulu kita goreng tempenya. Kalau misalnya sudah setengah matang seperti ini, baru kita masukkan cabai, bawang dan juga kencurnya. Kita goreng sampai matang. Kalau sudah matang, kita angkat, lalu kita tiriskan sebentar. Setelah ini kita akan ulek. Pertama-tama kita ulek dulu cabai dan bawang dan kencurnya sampai nanti kira-kira halus. Tapi di sini aku nggak mau yang sampai terlalu halus banget ya. Bagi kalian yang baru datang ke channel Flavikasi, jangan lupa aku ingetin untuk klik tombol subscribe-nya dan juga loncengnya diaktifkan supaya nanti setiap kali Flavikasi upload video kalian nggak akan ketinggalan. Terima
dengan video-video terbaru dari Fluffy Kasih. Kalau sudah hampir halus, tambahkan garam sebanyak 1 sendok teh, gula jawa sebesar 1 ruas ibu jari. Kita akan haluskan lagi, tapi jangan sampai terlalu halus ya. Kira-kira ya seperti inilah ya. Baru nanti kita becek tempenya. Cukup dibejek-bejek aja, jadi jangan sampai terlalu halus. Kayak gini aja kira-kira. Oke? Ini sudah siap. Di sini aku tambahkan lalapan kemangi supaya rasanya itu lebih enak tenan. Ada pete juga dan juga ada rempeyek, dan ini cocok banget dimaem pakai nasi hangat. Wis jan enak tenan tuh. Oke. Terima kasih banyak sudah menonton hari ini. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin sambal goreng krecek. Di sini sudah aku siapkan cabai keriting merah, cabai merah besar, ada juga cabai merah kering, ada bawang putih, ada juga bawang merah, dan juga ada cabai rawit. Untuk ukurannya nanti kalian tengok di deskripsi box ya. Nah, semua bahan ini akan kita rebus kecuali cabai rawitnya. Oh ya Fluffies jangan skip videonya ya, karena nanti akan banyak step by step yang Fluffies nggak boleh tinggalkan. Oke, nah ini akan kita rebus sampai nanti matang. Sambil menunggu kita siapkan bahan lainnya ya. Di sini aku siapkan tempe 1 papan. Kemudian tempe ini akan kita potong kecil-kecil atau kotak-kotak ya. Nah, bagi Fluffies yang belum tahu apa sih sambal goreng krecek, sambal goreng krecek itu biasanya disajikan dengan olahan gudeg. Nah, biasanya bisa kita temukan di daerah Yogyakarta. Nah, Fluffies nggak perlu lagi ke Jogja nih untuk bikin. Nah, untuk resep gudegnya nanti Fluffies tinggal lihat di deskripsi box, aku udah pernah bikin sebelumnya. Jadi Fluffies nanti bisa bikin gudeg dan juga kreceknya. Oke, ini kalau sudah dipotong kotak-kotak kecil-kecil kayak gini, kita sisihkan dalam wadah. Kemudian kita siapkan bahan lainnya, ya ini kerupuk kreceknya. Oh ya Fluffies, ini beda dengan kerupuk yang biasa kita makan kalau kita ke warung Padang ya. Ini khusus untuk bikin sambal goreng krecek. Nah, ini sepertinya cabai dan bawangnya sudah matang. Kita angkat. Kemudian langsung aja taruh di atas ulekan atau di atas layah. Kemudian kita haluskan. Oh ya Fluffies, di sini kenapa sih Fluffy Kasih pakai cabai merah kering? Nah, itu fungsinya supaya nanti hasil warnanya itu lebih merah dan lebih cantik. Nah, kira-kira seperti ini. Sekarang siap untuk menumis ya. Nah, siapkan wajan dan minyak secukupnya. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita ulek. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Nah, setelah ini baru kita akan masukkan bumbu lainnya. Di sini ada lengkuas dan juga ada daun salam. Kita aduk-aduk lagi sampai nanti aromanya tuh baunya wangi banget. Nah, kalau sudah wangi banget baru masukkan tempenya. Nah, kalau tempe sudah masuk, aduk-aduk lagi sampai nanti tercampur rata dengan bumbunya. Nah, kemudian nanti baru kita tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini ada gula jawa. Nah, gula jawanya dipotek-potek supaya lebih cepat hancur. Kemudian setelah ini tambahkan garam sesuai dengan selera kalian masing-masing dan juga penyedap rasa sesuai dengan selera kalian masing-masing. Dan masukkan cabai rawit. Nah, setelah ini aduk-aduk lagi sebentar sampai bumbunya rata. Kemudian masukkan lagi santan ya. Nah, ini nanti yang bikin lebih gurih lagi adalah santannya. Kemudian kita tutup, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita buka, kita aduk-aduk sebentar. Nah, setelah ini baru masukkan kerupuk kreceknya. Fluffy jangan salah beli kerupuknya ya. Ini kerupuk yang khusus untuk sambal krecek. Jadi dulu aku pernah nih bikin sambal goreng krecek, tapi kerupuknya aku beli yang kayak untuk dimaem gitu loh, kayak di warung Padang gitu loh. Dan ternyata itu salah banget. Dan Fluffies kalau mau beli bilang aja kerupuk yang untuk bikin sambal goreng krecek ya. Nah, ini sambal goreng kreceknya sudah setengah mateng. Kita akan aduk-aduk dan kita akan masak sampai nanti airnya asat ya. Nah, kalau sudah asat seperti ini tandanya sudah matang dan siap dimaem bersama gudeg dan juga nasi hangat. Untuk resep gudegnya nanti aku taruh di deskripsi box ya. Terima kasih banyak sudah menonton video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Dapur Flavi Kasih mengasih resep masakan cumi asin untuk Flavis di rumah. Pertama-tama cuminya kita rendam dulu ya dengan air mendidih selama kurang lebih 10 menit. Kalau sudah, nanti kita saring, kemudian nanti kita akan bilas lagi ya dengan air bersih. Setelah ini kita siapkan bumbunya dulu. Ada cabai keriting sebanyak 10 biji, ada bawang merah kurang lebih 8, dan juga cabai rawit merah 5 butir, dan cabai rawit hijau kurang lebih 30 biji ya. Kalau sudah, di sini juga aku siapkan bawang putih sebanyak 3 siung, daun jeruk kurang lebih 6 sampai 8 lembar, dan ada pete sebanyak 2 tangkai. Kalau sudah, nanti kita akan goreng terlebih dahulu bawang merah, cabai, dan juga bawang putihnya. Daun jeruknya nanti ya nyusul. Kita akan goreng sampai matang, tapi jangan sampai terlalu kering banget ya. Kalau sudah, ini kira-kira kayak gini aja, sebatas matang aja, oke? Kalau sudah, nanti kita akan ulek. Setelah ini tambahkan lagi 2 sendok teh gula pasir. Bagi Flavis di rumah, aku mohon banget ya jangan pakai blender. Please kalian pakai ulekan supaya rasanya tuh lebih enak banget. Nanti kalau pakai blender jadi ambiar gitu. Kalau sudah, sekarang kita singkirkan dulu, kita goreng dulu cuminya yang sudah tadi kita rendam pakai air panas, dan juga kita tiriskan. Ini aku masih pakai wajan yang bekas tadi untuk goreng cabenya, nggak apa-apa ya. Kita akan goreng sampai nanti kira-kira sudah matang. Nah, kira-kira kayak gini aja, ini udah matang. Kemudian masukkan sambal yang sudah tadi kita buat, dan juga daun jeruknya dan juga peteknya. Nah, kalau kalian mau rasanya lebih enak lagi, boleh tambahkan penyedap rasa. Oke, tapi bagi aku ini sudah cukup banget. Nah, kalau petenya sudah masuk, masaknya udah tinggal sebentar aja, tinggal diaduk cepat. Itu sudah matang karena biar nanti petenya ada sensasi krius-kriusnya gitu. Kalau sudah, kita akan sajikan di piring. Ini enak banget dimakan pakai nasi hangat. Udah pakai nasi aja itu rasanya udah enak banget, udah nggak perlu lauk yang lain lagi pokoknya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mau mencobanya. Sampai jumpa di video Flavi Kasih berikutnya. Dadah. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Dapur Flavi Kasih mengasih resep masakan teri yang enak banget untuk Flavis di rumah. Terinya kita goreng terlebih dahulu ya. Oh ya, sebelum digoreng, terinya itu lebih baik direndam dulu dengan air hangat, setelah itu ditiriskan ya, supaya nggak terlalu asin gitu. Nah, kita goreng sampai kering kayak gini ya. Nah, setelah ini kita tiriskan dulu. Kita siapkan bahan dan bumbu lainnya. Oke. Di sini kita siapkan 3 buah tomat hijau. Kalau kalian pakainya kecil-kecil boleh ditambahkan lagi ya. Ini agak besar soalnya. Kemudian ada petek yang ini yang bikin enak banget. Aku pakai 3 lenjer. Kemudian daun jeruk kurang lebih 4 sampai 5 lembar. Dan untuk bumbu halusnya di sini ada 2 butir bawang putih, ada 8 butir bawang merah, dan ada 70 gram cabai rawit kecil, dan ada 50 gram cabai keriting besar. Nah, supaya nguleknya lebih gampang, kita potek-potekin dulu cabenya ya. Dan juga tambahkan 1 sendok teh gula pasir supaya nguleknya juga jadi lebih gampang. Nah, nguleknya itu sampai kayak gini aja, jadi nggak usah sampai halus-halus banget supaya nanti tampilannya tuh cantik gitu. Nah, sekarang kita akan tumis dulu ya bumbunya. Nah, tumis bumbunya dulu sampai nanti berbau harum. Kita aduk-aduk. Kemudian setelah itu baru masukkan bahan lainnya. Pertama-tama masukkan tomat dan juga daun jeruknya. Jangan lupa ya, daun jeruknya dikerus-kerus dulu supaya baunya itu lebih keluar atau lebih wangi gitu. Tambahkan lagi 1 sendok teh gula pasir supaya lebih sedap. Kalau mau lebih sedap lagi, boleh tambahkan penyedap rasa supaya rasanya itu lebih nendang gitu. Kita tumis lagi sampai nanti tomat dan daun jeruknya sudah keluar aromanya. Kemudian baru masukkan teri dan juga peteknya. Nah, kalau pete dan teri sudah masuk, itu artinya masaknya nggak boleh lama-lama lagi. Cuma tinggal kayak aduk bentar, habis itu nanti kita angkat.
Nah ini dia sudah mateng, jadi biar peteknya itu ada kletus-kletusnya gitu. Nah ini dia hasilnya. Ini enak banget kalau dimakan pakai nasi hangat, apalagi maamnya tuh pakai alas daun pisang gitu. Itu akan lebih enak banget pokoknya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mau mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal ijo yang kayak di warung Padang itu loh. Ternyata bikin itu gampang banget. Caranya pertama-tama siapkan cabai, bawang, dan juga tomat, lalu direbus. Di sini aku siapkan cabai besar sebanyak 10, kemudian cabai rawit sebanyak 30, dan bawang merahnya sebanyak 20. Nah untuk tomatnya di sini aku pakai 2. Oh yang rebusnya nggak boleh lama-lama ya, jadi supaya warnanya tetap cantik dan juga teksturnya nggak lembek. Nah untuk menguleknya di sini nggak perlu yang sampai halus-halus banget, jadi masih ada kayak kasar-kasarnya gitu loh. Kalau Flavis suka maem di warung Padang pasti sudah tahu ya teksturnya itu. Nah kayak gini aja udah cukup. Nah kemudian setelah ini baru nanti kita akan tumis. Nah untuk menumisnya siapkan wajan dan juga minyak. Kalau misalnya sudah panas banget minyaknya, baru masukkan cabai, bawang yang sudah tadi kita rebus dan kita haluskan. Lalu kita akan aduk sebentar. Oh ya, supaya lebih wangi tambahkan daun jeruk. Di sini aku pakai sebanyak 6 lembar. Tambahkan lagi garam dan juga penyedap rasa sesuai dengan selera Flavis di rumah ya. Nah setelah ini kita akan aduk lagi sampai benar-benar rasanya enak dan wangi banget. Baru nanti kita angkat. Sambal hijau ini cocok banget nih dimakan pakai ayam gulai, ayam goreng, atau ayam panggang. Pokoknya enak banget. Yang penting nasinya anget. Jangan lupa daun singkongnya untuk lalapan ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih di channel Dapur Desa. Kali ini Dapur Desa mengasih resep sambal bawang yang enak banget. Pertama-tama siapkan cabai. Di sini aku pakai cabai rawitnya sebanyak 30 biji. Kemudian bawang putih ukuran besar sebanyak 3 siung. Nah, kita akan haluskan cabai dan juga bawang putihnya menggunakan ulekan ya, kalau bisa pakai ulekan supaya rasanya lebih enak gitu. Flavis pasti ngerasain dah kalau kita bikin sambal pasti lebih enak menggunakan ulekan daripada pakai alat-alat yang sudah canggih seperti sekarang ini. Nah ini kalau sudah setengah halus seperti ini, kita tambahkan garam dan juga penyedap rasa. Garamnya sini aku pakai sebanyak 1 sendok teh. Tapi kalau untuk penyedap rasanya Flavis sesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah ya. Atau mungkin Flavis yang nggak suka pakai penyedap rasa juga boleh di skip. Nah kita akan haluskan cabenya sampai nanti benar-benar rata dengan garam dan juga penyedap rasanya. Nah kalau misalnya kira-kira sambalnya sudah halus dan sudah tercampur rata dengan garam dan penyedap rasa, nanti kita akan siapkan minyak. Caranya tuang minyak ke dalam wajan, biarkan sampai benar-benar panas banget, baru siramkan ke sambalnya. Nah kalau sudah tuang minyak, kita aduk-aduk sebentar. Nah ini siap untuk disajikan. Di sini tambahkan lauk. Di sini aku pakai tahu, ada lalapan. Nah Flavis bisa nih pakai misalnya ayam goreng ataupun tempe goreng ataupun ikan asin. Di sini lalapannya aku pakai terong bulat, kemudian ada kemangi dan juga ada pete. Ini siap dimaem bersama nasi hangat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Dapur Desa kali ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan terong. Kita udah bosan ya dengan tumisan terong atau terong balado. Kali ini Flavi Kasih mengasih sesuatu yang berbeda. Nah ini terongnya nggak kita potong kecil-kecil, tapi cuma dibelah 2 aja, tapi atasnya nggak boleh putus ya. Nah kira-kira seperti ini. Kalau sudah, kita sisihkan dulu, kita siapkan sambalnya. Nah untuk bahan-bahan sambalnya di sini aku siapkan ada cabai merah keriting 10, ada cabai rawit 15, dan juga ada segenggam kacang tanah, dan juga ada 2 siung bawang putih. Semua bahan ini akan kita goreng ya, kita cemplungin aja jadi satu semuanya. Ditutup supaya nggak peletuk-peletuk. Nah kemudian kalau kira-kira sudah matang, kita akan angkat, kita saring, lalu letakkan di atas layahnya. Nah kita angkat semuanya. Kalau sudah tiriskan lagi, kemudian taruh di atas layah.
Nah sekarang kita akan ulek. Oh ya Flavis, nanti nguleknya jangan halus-halus banget ya, kira-kira kayak gini aja udah, supaya nanti ada rasa kletus-kletusnya gitu. Nah tambahkan lagi garam, penyedap rasa, gula pasir sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Kalau aku sih lebih suka yang sedikit asin ya. Nah kalau sudah, tambahkan lagi air panas. Di sini air panasnya aku pakai 400 ml. Kita akan ratakan sampai nanti teksturnya itu nyemek-nyemek kayak gini. Nah kalau kayak gini udah. Nah sekarang kita sisihkan dulu, kita akan panggang terongnya. Nah untuk manggang terongnya kasih minyak sedikit ya, kemudian dioles-olesin supaya rata, baru kita masukkan terongnya. Kalau di desa Flavis terongnya itu nggak dipanggang kayak gini, jadi kalau di desa itu dibakar pakai pawon. Jadi ada aroma sangit-sangitnya itu nanti yang bikin enak. Tapi nggak apa ya, karena di sini nggak ada pawon, kita pakai panggangan aja. Nah kita tutup lagi ya sampai benar-benar mateng. Nah kalau sudah, kita angkat. Kemudian kita letakkan di atas sambalnya. Supaya rasanya lebih enak lagi, supaya lebih sedap lagi, maemnya kita tambahkan daun kemangi. Flavis boleh tambahkan timun atau lalapan sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Dan juga tentunya maemnya pakai nasi hangat. Rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Kali ini Flavikasi mau bikin resep cumi asin sambal ijo. Ini bikinnya gampang banget, rasanya juga enak banget. Di sini sudah aku siapkan cabai besar sebanyak 10, ada tomat sebanyak 2 buah, ada cumi 250 gram, ada bawang merah sebanyak 20 siung, dan ada cabai rawit sebanyak 30, ada daun jeruk sebanyak 5 lembar. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita rebus dulu cabai besar, cabai rawit, bawang merah, dan juga tomatnya. Ngerebusnya harus dalam keadaan air yang sudah mendidih ya. Dan nggak boleh lama-lama, cuman 4-5 menit aja udah cukup, supaya nggak terlalu lembek dan warnanya juga masih cantik. Kalau misalnya Flavis nggak mau rebus, ada juga cara lain, yaitu dengan cara dikukus. Tapi juga nggak boleh lama-lama ya ngukusnya, supaya warnanya tetap cantik dan nggak terlalu lembek. Nah sekarang kita akan ulek cabai, tomat, dan bawangnya menggunakan ulekan. Oh ya Flavis, nanti uleknya itu nggak boleh lama-lama ya. Nah seperti ini saja sudah cukup. Jadi masih ada kayak kasar-kasar gitu. Jadi nanti warnanya tuh lebih cantik kalau sudah matang. Nah setelah ini kita sisihkan. Nah sekarang kita siapkan cuminya. Untuk supaya cuminya nggak terlalu asin banget rasanya, di sini Flavikasi pakai air panas yang benar-benar mendidih, baru mendidih maksudnya, untuk ngerendam cuminya. Kita diamkan kurang lebih 10 menit. Nah setelah itu kita saring. Nah setelah ini siapkan minyak dan wajan, kita panaskan dulu minyaknya, lalu kita goreng cuminya. Nah Flavis ini memang cumi itu kalau digoreng tuh suka ada peletuk-peletuk gitu, jadi Flavis hati-hati, atau bisa juga wajannya ditutup supaya nggak kecipratan minyak. Kita aduk-aduk, kita akan goreng kurang lebih 5 menit supaya cuminya benar-benar mateng. Nah kira-kira seperti ini sudah mateng. Kita saring, kita angkat, kita sisihkan dulu ke dalam mangkuk. Nah setelah ini wajannya dibersihkan dulu, kita tambahkan minyak lagi untuk menumis sambal yang sudah tadi kita ulek-ulek. Nah kita akan tumis, tambahkan lagi daun jeruk ya, supaya benar-benar wangi. Jangan lupa daun jeruknya itu tulang bagian tengahnya itu dibuang supaya lebih wangi. Tambahkan lagi garam, penyedap rasa, dan gula pasir. Garamnya itu sedikit aja, jadi biar nanti nggak keasinan, kayak cuman untuk syarat aja gitu. Kita aduk-aduk lagi sampai kurang lebih 5 menit, baru nanti kita masukkan cuminya. Nah setelah ini kita akan masak lagi selama 15 menit ya. Kita akan aduk-aduk sampai bumbu benar-benar meresap. Dan Flavis cobain ya rasanya kira-kira kurang apa. Kalau masih kurang gula pasir atau penyedap rasa, boleh ditambahkan lagi. Oke. Nah ini bumbunya sudah benar-benar merata. Sekarang kita angkat, kita sajikan di meja. Ini enak banget dimaem pakai nasi hangat Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Kali ini Flavi Kasih mau bikin resep gurame goreng sambal mata. Di sini sudah siapkan ikan sebanyak 3 kg. Kemudian untuk bumbu halusnya di sini sudah aku siapkan ada bawang putih sebanyak 15 siung, ada ketumbar sebanyak 1 sendok makan, dan ada garam 2 sendok teh, ada kunyit besarnya kurang lebih 1 telunjuk jari ya, ada 3 butir kunyit, dan ada jahe kurang lebih besarnya sejempol jari. Kemudian bumbu ini akan kita haluskan. Di sini Flavi Kasih halusinnya pakai ulekan aja ya, supaya rasanya itu lebih gurih gitu. Nah, kalau sudah halus seperti ini, sekarang kita angkat. Lalu nanti kita akan balurkan ke ikan. Nah, kalau misalnya Flavis mau lebih gurih lagi, boleh kok ditambahkan penyedap rasa. Di sini juga aku pakai penyedap rasa supaya lebih gurih gitu. Nah, sekarang kita akan bumbuin ikannya, balur-balurin sampai benar-benar rata ya. Nanti kita akan diamkan setengah jam supaya bumbunya lebih meresap. Oke? Kalau sudah setengah jam, ikannya kita goreng. Nah, untuk menggorengnya di sini aku menggunakan wajan dari Revel. Ini warnanya cantik banget dan wajannya juga bagus banget. Kalau Flavis pengen kembaran sama aku, boleh nanti linknya aku taruh di deskripsi box ya. Nah, Flavis baliknya cukup 1 kali aja ya, jadi nggak usah sering-sering dibalik. Nih kayak gini aja, kalau separuh udah kira-kira mateng, baru ikannya dibalik. Nah, kalau misalnya sudah kira-kira matang lagi setengahnya, baru akan kita angkat. Nih kira-kira seperti ini ya. Ini sudah matang, warnanya sudah keemasan. Ini siap diangkat, dan sekarang kita akan goreng semuanya sampai selesai. Sambil menunggu ikannya digoreng, kita bikin sambal matahnya ya. Nah, untuk bahan-bahan sambal matahnya di sini sudah aku siapkan daun jeruk dan serai yang sudah dipotong-potong. Kemudian ada cabai rawit yang sudah dipotong-potong juga, ada bawang merah yang sudah dipotong-potong. Kemudian ada terasi, kemudian ada garam dan penyedap rasa, dan juga ada minyak goreng. Nah, cara membuatnya seperti ini Flavi. Siapkan wajan, kemudian masukkan minyak gorengnya sampai nanti panas. Kalau sudah panas, masukkan semua bahan mulai dari terasi, bawang merah, ada cabai, ada serai, daun jeruk, dan juga garam dan penyedap rasa. Nah, kita akan aduk-aduk kurang lebih 1 menit ya. Jadi Flavi sambil masak sambil ngitung dalam hati 1 sampai 60. Nah, kalau sudah, kita akan angkat. Nah, di sini aku menggunakan wajan dari Revel juga, tapi ukurannya yang lebih kecil. Cantik banget kan? Nah, ini udah 60 detik, tambahkan lagi per jeruk limau supaya rasanya lebih seger banget. Nah, setelah ini matikan kompor, aduk-aduk sebentar, habis itu kita angkat. Nah, ini dia sambal matahnya sudah jadi. Dan juga ikannya tadi sudah jadi juga. Sekarang siap untuk dimaem bersama nasi hangat. Kalau Flavis mau, boleh tambahkan lalapan dan juga tahu. Nah, Flavis tambahkan lagi sayur asem kalau mau lebih seger. Linknya nanti aku taruh di deskripsi box ya untuk sayur asemnya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Dadah! Ini namanya sambal dabu-dabu. Siapkan bawang merah sebanyak 5 siung yang sudah dipotong-potong, cabai rawit 10 biji yang sudah dipotong-potong juga, kemudian ada tomat 1 buah aja, kemudian garam 1 sendok teh, penyedap rasa secukupnya supaya lebih gurih, dan kemudian kita tuangin minyak panas yang tadi bekas goreng ikan ya. Dan oh ya, Flavis nuang minyaknya harus dalam keadaan yang masih panas banget ya. Kemudian kita aduk-aduk, nanti tambahkan lagi jeruk limau supaya rasanya itu lebih seger banget. Kalau sudah semuanya siap, sekarang saatnya kita sajikan bersama nasi hangat dan lain-lainnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Pokoknya Flavis wajib untuk mencobanya. Sampai jumpa di video Flavi Kasih berikutnya ya. Dadah!
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel ya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau ngasih resep sambal belimbing wuluh. Ini rasanya enak tenan, seger tenan. Di sini cukup siapkan cabai rawit. Di sini aku ada cabai rawit hijau dan juga cabai rawit merah, dan juga ada 4 butir bawang merah. Kemudian tambahkan lagi cabai rawit merah keriting. Jadi lengkap, ada cabai rawit hijau, cabai rawit merah, dan juga ada cabai keriting merah. Nah, Flavis udah pernah coba belum, atau udah pernah dengar belum sih yang namanya sambal belimbing wuluh? Kalau belum, Flavis gak boleh kemana-mana karena rasanya itu suger tenan. Nah, kalau misalnya udah dipotek-potek, siapkan lagi garam dan juga micin dan juga gula pasir. Kemudian bahan-bahan ini akan kita ulek. Nah, untuk garamnya Flavis sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah ya. Misalnya Flavis kan ada yang suka lebih asin, ataupun ada yang suka nggak mau terlalu asin, jadi sesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah. Nah, kalau sudah kita ulek-ulek dan dirasa menurut Flavis sudah halus seperti ini, nah nanti kita akan tambahkan lagi terasi. Di sini aku pakai terasi yang sudah matang dan juga sudah dibakar. Kemudian tambahkan lagi belimbing wuluh. Ini belimbingnya aku pakai 10 karena ukurannya kecil-kecil ya. Jadi kalau misalnya Flavis pakainya ukuran yang besar-besar, boleh dikurangin menjadi 5. Nah, supaya lebih gampang nguleknya, belimbingnya kita potong-potong dulu ya. Nah, setelah ini baru kita ulek lagi sampai halus dan benar-benar tercampur rata antara terasi dan juga belimbing wuluh dan cabai dan bawangnya. Ini waktu aku ngulek-ulek itu rasanya aduh, udah ngiler banget, jadi pengen cepat-cepat makan. Nah, nanti kalau misalnya semuanya sudah halus, ada satu rahasia lagi nih supaya sambalnya nanti bener-bener rasanya enak banget, yaitu kita akan panaskan minyak goreng biasa. Kita masukkan ke dalam wajan seperti ini, kemudian tunggu sampai benar-benar panas, baru kita siramkan ke sambalnya. Nah, setelah ini aduk sebentar, baru nanti kita siapkan di meja makan. Nah, seperti ini hasilnya Flavis, sambal belimbing wuluh kita hari ini. Ini rasanya enak banget, seger banget, apalagi maamnya tuh pakai nasi anget. Boleh tambahin tape goreng, tahu goreng, ayam goreng, lele goreng, pokoknya enak banget. Yang penting ada nasi angetnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah.